الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita sudah dihidupkan kembali oleh Allah untuk menerima rahmat dan karunia-Nya menjelang panggil oleh malaikat maut. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah subuh yang dihormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya akan bahas masalah untung terbahas oleh kita, ada 9 macam yang mendatangkan rezeki kepada kita. Anak bahas 9 macam rezeki yang siap untuk kita. Jadi malam ko awak kola ngepek lumbai lagai ko jadi lah banyak lalu po. Pertama, rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Sudah dijamin oleh Allah untuk kita, itu tercantum pada surat ke-11 surat Hud ayat 6. Surat Hud ayat 6, wa ma min kulli dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Seluruh makhluk yang bernapas itu sudah dijamin oleh Allah tunjuknya rezeki. Lah siap, rezekinya sudah siap. Kapan Allah menyiapkan rezeki ini? Tidak tanggung-tanggung. Ketika Dia menciptakan alam semesta. Allah menciptakan alam semesta ini dalam tempo 8 hari. Hari Ahad, bumi keluar dari, kata wong fisika, itu keluar dari singularitas, panasnya bukan main, kerasnya ya kita samakanlah dengan batu bata. Jadi macam itu, dan tidak mungkinlah di situ akan hidup tumbuh-tumbuhan. Sudah jelas ketika itu disirami oleh air. Di bumi kita begitu keluar dari singularitas, disiram oleh air pada hari Ahad. Hari Ahad waktu itu jangan dipikirkan sama dengan hari Ahad kita kini. Hari Ahad waktu itu lum kate panas, lum kate siang, lum kate malam. Yang penting pokoknya hari Ahad artinya hari pertama. Berapa miliar tahun? Nah, menurut para ahli itu kebanyakan menyebutkan itu 11 miliar tahun. Jadi bumi kita direndam, dibujani sampai tenggelam. Menurut para ilmuwan itu 11 tahun, 11 juta tahun. Yo batu bata. Nah, dijadikan lumpur, sudah jelas perlu lama waktunya, lama sekali. Allah nak nyiapkan kedatangan kita. Itu pada hari Ahad. Pada hari Senin mulailah muncul bumi ko tadi ke permukaan laut. Kan tadi tenggelam. Sekarang hari Ahad dimunculkan di permukaan laut.
itu disebut oleh orang fisika nyebutnya superkontinen atau superkontinen, sebuah benua besar itu di permukaan laut. Itu pada hari Senin lah Nilaloya, artinya lah jadi lumpur, kenulah 11 juta tahun direndam tadi, inilah jadi lumpur. Pada hari Senin muncul di permukaan laut superkontinen. Pada hari Selasa belah dua dengan kala rotasinya yang sangat kencang, maka bumi itu cak semangko di belah dua. Belak. Nah, sebelah utara disebut Laurasia, sebelah selatan disebut dengan Gondwana. Nah. Terus pada hari Rabu, kena kala rotasi bumi ko tadi berputar. Berputar cak itu, bumi putar, maka terjadilah benua-benua atau pecah-pecah. Bumi kita ini pecah-pecah, jadi cak rakit raksasa di atas permukaan laut. Jelas terombang-ambing. Nah, dalam hadis juga disebutkan itu terombang-ambing. Maka Allah Subhanahu wa taala melemparkan bumi dengan para meteor. Nah, di para meteor dilempar dari atas dengan para meteor. Apa disebut dalam Quran? Wa ja'alnal jibala autada. Nah, kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak bumi. Nah, tolong jangan diajurkan Bukit Sulap tuh, Pak. Kalau Bukit Sulap tuh ajur, tuh paku paku bumi. Jadi kalau Bukit Sulap ajur, bisa kita selinggawangan kok tenggelam. Itu dipasak oleh Allah. Nah, jadi disinilah ada perbedaan kalau menurut ilmuwan yang populer bahwa terjadinya gunung itu dari pertemuan superkontinen. Jadi kontinen atau lempengan kerak bumi bertemu, yang ke bawah melipat ke bawah jadi kaki gunung, yang ke atas jadi puncak gunung. Itu menurut ilmu yang populer. Tapi aku bantah itu. Aku pernah berdebat dengan seorang ini. Kalau macam itu, aku jelas kaki gunung kaki di siko, gunungnya di siko. Tapi kenyataannya gunung itu simetris. Jadi ke pucuk segitiga, ke bawah juga segitiga. Nah, itu keterangan Al-Quran. Jadi ku bantah ketika itu. Tidak benar juga menurut ini ilmu yang populer itu tidak masuk. Jadi yang benar menurut aku adalah keterangan Al-Quran. Dipaku. Makanya pergerakan kulit kita ini cuma 1 cm sampai 5 cm per tahun. Bumi kita ini bergerak, Pak. Tapi 1 cm sampai 5 cm. Sebab apa? Dipaku. Wa ja'alnal jibala autada, dipaku. Jadi Rabu malam Kamis, hari Rabu bumi dipecah, malam Rabunya dipaku bumi kok tadi, jadilah apa nama kok yang gunung itu kan puncak, itu kan payung paku. Ya, payung paku. Nah, yang ininya ke dalam nembus. Dari apa nama kok muntahan para gunung tadi naik ke atas jadi atmosfer. Nah, makanya malam Senin, Rabu malam Kamis itu Allah menciptakan atmosfer. Atmosfer kok apa? Untuk menghalang para meteor tidak boleh lagi masuk ke bumi. Sebab gunung-gunung sudah diciptakan. Nah, jadi tidak boleh lagi masuk. Jadi gunung tidak boleh lagi masuk. Ini kalau misalnya Pak, kalau kita bisa melihat, Pak, di atas itu roman kembang api. Roman kembang api, Pak. Kenapa? Bintang-bintang itu kan meledak. Bintang-bintang yang besar, makin besar bintang-bintang itu makin cepat meledak. Jadi bintang yang 100 juta kali matahari
Duar, meledak. Serpihannya kemana? Ke bumi. Maka ditangkis oleh atmosfer. Oh, itu berapi terus atmosfer gitu. Nah, makanya jangan nian merusak atmosfer. Mana merusak atmosfer? Merusak atmosfer itu di mana, Pak? Merusak atmosfer itu adalah kerja manusia. Karena kayu kayan, rimbo-rimbo banyak dihabiskan. Nah, sekarang di Indonesia sudah mulai banyak protes dunia terhadap Indonesia, terutama masalah pembangunan yang banyak di Kalimantan. Itu kan persiapan rimbo kita, hutan kita kan di Kalimantan tula lagi, Pak. Di Sumatera mana ada lagi lah jadi kebun sawit galau. Nah, itu akan merusak, makin lama makin menipis. Nah, kalau tipis atmosfer itu akan masuklah meteor-meteor tadi menyerang kita. Pada pagi hari Kamis datanglah ke muka bumi itu cahaya matahari. Nah, matahari baru terbuka. Jadi malam Kamis. Mau ke siang Kamis. Malam Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat baru Allah menyiapkan seluruh apa yang nak kita makan, apa kebutuhan manusia. Jadi emas, minyak tanah, nikel, batu bara, itu diuman dari meteor Galo tuh disiapkan oleh Allah untuk kita. Oh, disebut wa ma min kulli dabatin wal ard illa 'alallahi rizquha. Disiapkan oleh Allah Kamis malam Jumat. Pagi hari Jumat pataraban tumbuh-tumbuhan sudah hidup. Nah, jadi jangan susah sebenarnya. Cuma inilah yang jadi problem. Kekayaan alam kita makin lama makin tipis, makin lama makin habis. Sementara rakyat saro naik, saro turun. Sikuk tambang emas, sikuk tambang minyak, baik Pak. Sikuk tambang minyak, kalau dikelola dengan baik dan benar, dak dimaling genti, itu tiap kepala kita nih mendapat gaji idak begawe 25 juta per bulan. Itu baru sikok tambang emas, Pak. Sikok tambang minyak. Nah, tapi kita kenyataannya udah usah kena dapet 25 juta per kepala. Beli minyak nian sarung. Aduh, apa ini negara. Nah, kadang-kadang naik darah kerang dapur aku tuh. Ya. Aduh, apa negeri ini. Baco, balah Mahfud MD ya penamu kok. Ngomong di perpajakan ada korup 349 triliun. Bapak lah pernah nyengok duit 1 triliun? Belum ya? Duit 100.000 tuh Pak, kan 1 keram toh. 100.000 tuh. Nah, berapa juta keram yang duit 1 triliun tuh? Nah, kalau Bapak ingin tahu duit 1 triliun tuh Bu, jingoklah mobil Puso yang bawa sawit beratnya 12 ton. Nah, itulah duit 1 triliun. 1 triliun duitnya masukkan ke dalam mobil truk yang bawa sawit itu muatan 12 ton. Jadi kalau siku truk itu panjangnya 6 meter, Pak. Ya, siku truk tuh 6 meter. Jadi kalau 349 triliun berarti 349 truk nguno duit itu.
Di baris jak jakama. Oh, setengah pegang. Sampai ke Jalan Baru Pit itu nah. Igor. Ya udah mungkin lah kan mobil nak didempet, kan tidak mungkin kan? Itu pasti ada jarak. Ya, paling tidak sih kok mobil jarak. Nah, sampai bisa ke banyak duit. Nah, itulah sebab kita saro. Apa? Kebanyakan kenti ngomong, biarlah nak besar utang negara. Ada kita mayunya dah, jangan Pak, mohon yang jangan. Yang mayunya tuh kita. Berapapun utang kita ke luar negeri, itu kita yang bayar. Aku sebagai pegawai negeri, Pak Hasbi dan Asril, tiap bulan terima gaji, kami itu kan dipotong pajak. Ya, warung-warung segala macam kan kena pajak galo, pajak listrik, pajak pam. Duit kita kan itu cuma tukang ngumpulnya, baik. Kan itu ngumpulnya, baik, gunakannya. Giliran ngutang ke luar negeri, dia nggak tahu utang negara. Tapi giliran bansos, bantuan presiden. Nggak lucu lah. Padahal itu duit kita. Nah jadi jangan, saya mengharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan nian ngomong bahasa biarlah utang banyak, bukan kita yang bayar. Itu kedodoran gitu. Kita yang bayar. Pajak motor, pokoknya pajak apa segala macam itulah, sebut bela beli kamu. Dari situ bangun negara kok. Sementara hasil bumi makin hari makin menipis, makin hari makin menipis, makin hari makin hancur. Untuk itu 2024 awak minta tolonglah kita berpikir. Jernihlah kita berpikir, jangan salah pilih. Jangan terbudi oleh pencitraan. Kita jengoklah calon tuh. Sembayang 5 waktunya cak mano. Dak? Pergi haji apa pencitraan apa cak mano. Dijengok lah. Itu juga calon-calon anggota dewan. Yo, kita jengoklah kelakuannya sehari-hari. Memang Pak dalam partai anu tuh uang soleh itu soleh galak memang yo. Pulaunya korupsi, ya udah tahu ngatonya karena manusia salah kita juga. Kena kita miliannya, kita tidak miliannya, salah itu tidak terjadi, tidak ke korupsi dia. Maka kita salah pilih itulah, makanya kita ini nyembah-nyembah, malah banyak yang datang ke rumah Ustadz. Mawak ya, lebih banyak. Tetap tak tolong dalam pulung bapak, malah bapak kan. Tolong selama kok kejadian. Dulu aku dewe jadi anggota dewan, dulur dewi jadi anggota dewan. Ketika kolom jadi, terdeput-deput. Kirim SMS ke ban lalu, kaplah jadi. Negur beda. Kau tunggu tanggal main nah. Periode berikut tak ku ini lagi. Kapunin mampus lah. Sudah tidak lama pula sudah mungkin sakit jantung mati. Tinggal kita cingoklah Pak. Jadi jangan asal pilih. Kage di akhirat dalam ayat ini, dalam ayat jelaskannya dalam Al-Quran dijelaskan kage ribut di akhirat, kage ribut. Tolong ya Allah, si anu tuh zolim nian bukan main. Yo ketika memimpin kami zolimnya bukan main. Tolong azab dia 2 kali lipat. Uji kita.
Jawab yang zolim tadi, salah kamu dewe. Mulu kamu milih aku. Nah, laju udah gitu. Nyok kada dapet penanya kada laku. Ada laku tanda tangan Ustaz Jabar gini. Ada laku. Kalau kamu ada ngenjuk kepercayaan ke Ustaz Jabar dak. Ada laku kan? Tapi karena kamu ngenjuk kepada wali kota, ngenjuk pada DPR, maka tanda tangannya laku. Apa yang dizoliminya, kita ikut galau. Jadi hati-hati. Jadi kapan perlu Bu ya? Bu. Ayo, ketika nak milih itu Bu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mintalah yang aku pilih kok amanah. Metu caronyo Jangan sebaling kalau ketong baso tuh jangan sembarangan tak, kan? Ayo, mintalah ya Allah yang aku pilih kok amanah. Kepala mulainya merayu-rayu dengan sembako, dengan amplop. Hati-hati. Jadi cuman Pak? Sudahlah. Singgonya ngenjuk amplop, doa tulak rezeki kada kate. Ambil. Ya harus ada doa, doa nulak rezeki. Yang ada doa tulak balak. Ngenjuk sembako ambil. Tapi ketika milih, kalau pacak jangan dipilih. Sebab kapan nyolan Yuko jelas dia nak balik modal kayak gitu. Tapi ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min kulli dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Jangan takut. Sehingga udah ketik lagi rezeki mati. Rezeki udah ketik lagi mati. Sehingga lagi hidup pasti ada rezeki. Kenapa? Allah sudah siapkan. Memang asal muasal khawatir manusia dengan rezeki ini gara-gara tulisan seorang sarjana Inggris namanya Thomas Malthus. Thomas Malthus menulis paper, kalau tidak salah aku cuma 17 halaman. Dalam tulisannya tuh nunjuk tahu bahwa rezeki atau tanah di buka bumi kok cuma segiko lah, tidak menambah. Sedangkan makhluk nunggu bumi kok bertambah. Satu orang, jadi kalau apa nama tanah atau barang makan itu dihitungnya deret ukur 1, 2, 3, 4. Tapi tanah dan rezeki itu tidak menurut deret ukur, tidak menurut deret hitung, tapi menurut deret ukur. Kenapa? 1, Ustaz Abdul Jabar, 1 suami istri, ya, suami istri sepasang suami istri kok tadi punya tanah 1 hektar. Ini punya tanah 1 hektar. Karena anak aku berempat, sudah jelas tanah 1 hektar kok dibagi 4. Berarti masing-masing anakku tinggal 1/4 hektar. Anak gue nikah, tanah 1/4 hektar dibagi makin lama habis deketik sudah dimakan. Nah oleh sebab itulah para sarjana di barat berpikir cak mano akal supaya manusia aku jangan banyak ego. Itu mulai tuh Pak. Jadi bagaimana manusia jangan sampai banyak ego. Jadi mana caranya? Berpikir bagi akhirnya ketemulah penemuan baru yaitu alat-alat kontrasepsi, ialah KB. Program KB. Itu asal muasal adanya program KB. Kenyataannya KB ini yang berhasil itu terhadap umat Islam.
Di KB cuma berhasil terhadap umat Islam. Mungkin bapak-bapak yang tua-tua ingat itu sekitar tahun 86 87 itu habis Pak sarjana IAIN 86 87 88 itu sarjana IAIN kok habis. Kenapa? Diambil wong KB. Bab wong tahu sing sarjana IAIN kok mampu dak mampu jadi ustad. Jadi pegawai negeri itu. Tahun itu Pak. Diambil itu sarjana IAIN ya untuk menggerakkan KB. Nah, alhamdulillah KB ini jalan. Yang di luar Islam mana galak mereka. Tengoklah mata sipit. 19 anak 13 nawang Islam ya termasuk Pak Jabar cuma 4 ikut anak. Ada yang duo. Dikit kalau anak umat Islam tak banyak lagi Pak. Yang luar Islam banyak. Nah pikir juga. Jadi mereka meneruskan filsafat tulisan Thomas Matur. Jadi cak mana caranya? Nak perang, akhirnya jadi. Untuk ngabesi ngusai manusia kok. Nah akhirnya diciptakanlah berbagai macam virus. Salah satu diantaranya yang kita berapa waktu lalu corona. Apa namanya? Itu tuh sebenarnya nak ngurangi yang mati. Ya anak-anak banyak mati. Betul tua-tua. Pokoknya 70 aku merat bumi suruh mati biar gacang. Aku sebentar lagi ada lagi Pak. Ingat tahun 2024 ikut ada lagi rencana lebih ganas lagi daripada corona. Baca biar Bapak di Facebook ngeri. Kadang aku baca Facebook ngeri, menggigil tulang. Ya Allah, tidak pasti. Mereka sudah siapkan itu, untuk di DOR 2024 lagi lebih ganas dari corona. Apa? Iya kalau kena bumi kalau berat. Oleh apa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Itu baik kuncinya Pak. Kalau kita beriman kepada Allah, qala Al-Quran Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Apa kata Allah? Wa ma min kulli dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Itu yang jamin. Hingga udah ketik lagi bakal dimakan, nah sudah selesai. Ya. Nah, lalapu galau. Hati-hati Bu ya. Kalau dapur agak terpisah dikit, betanak hati-hati. Kalau dapur terpisah dengan rumah. Itu di dusun aku kemarin itu terjadi dapur terpisah dengan rumah. Jadi begitu betanak, setelah kering nasi dia nonton TV di rumah. Kapan ke dapur? Tengok periwak teh lagi. Periwaknya. Linggau kok ada juga kok aneh. Jadian. Ya, udah masak nasi, udah kok ke dapur tengok kompor gas. Lagi. Hati-hati kena ekonomi kita memang. Ya itu memang disengaja. Jadi perlu bapak-bapak ketahui. Bagi bapak-bapak yang hidup pada tahun 64-65 macam Pak Firdaus mungkin hidup ya 64-65 ya Pak ya. Mana Asri dengan Pak Sebi belum ketik. Ketik kamu nih 64-65 disengaja ya miskin. Apa kalau miskin? Bukan kena. Itu 64-65 terjadi. Oh, paham kok. Ikut. Malah dinjuk tajak si J, dinjuk lading si J. Nah, kita terdaftar sebagai orang komunis. Nah, selesai.
Esai, tinjuk arif sije, tinjuk tajak sije. So miskin lah namanya. Miskin tinjuk Manau. Alhamdulillah, Manau kalau ngempak ini 100.000 Pak. Nah, ini ada orang ngejuk gratis. Memang sengaja, memang disengaja supaya rakyat ini miskin. Kita kalau ngomong ini dia ustad radikal jadi senjata intoleran segala macam. Padahal yang memerdekakan Indonesia ke siapa? Para ulama kan? Ayo mendak percaya perjuangan umat Islam ni, ayo kita sensus kuburan. Kita ke Taman Pahlawan. Siapa nama? Bedul. Agamanya apa? Pasti Islam. Siapa? Badu. Agamanya apa? Pasti Islam. 90% lah teloka. Jadi kalau ada lah ulama dicurigai, itu udah benar. Bung Tomo sudah ngomong. Apa kata Bung Tomo? Andaikan tidak ada Islam, saya tidak tahu untuk membangkit semangat rakyat Surabaya ketika itu. Cuma caronya, kata Bung Tomo. Pidato Bung Tomo berapi-api. Kalau Bapak ada dengar itu, bukan main. Merinding dengar pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya. Dengan apa? Allahu Akbar. Nah, yang namanya yang Islam kepala baca Allah Akbar. Nak mati kini lah payu. Itu orang Islam. Itu mau ngeri Belanda, ngeri dia. Ngeri Belanda. Mati siku datang 1000. Ning pala hadapinya. Kalau tidak ada Islam, kata Bung Tomo, aku tak tahulah cak mano aku nak bangkit, nak membakar semangat rakyat Surabaya pada 10 November, nak? 10 November itu. Ini diakali oleh orang bagaimana umat Islam ini enggak terpisah. Nah, jangan dibawa-bawa agama ke politik. Kepala bapak yang budak politik, udah sampai agama ke Surabaya, ke Mesir Raya. Nabi Muhammad itu panglima perang, kepala pemerintahan, ada galau di Nabi. Jadi ngatakan umat Islam jangan bawa-bawa politik ke masjid. Ya. Mau tidak terti di hukum Islam, jangan banyak ngomong. Dari masjid, kalau ulama-ulama dulu bangkit semangat pemuda-pemuda, maju nang, mati syahid, menang merdeka. Tokoh-tokoh masyarakat mana berani ngomong cak itu. Tapi kalau ustadz berani ngomong pada yang muda-muda, kan kelebihan yang muda-muda dibakar semangat orang Islam ini kan, walaupun semayangnya jarang kemari. Walaupun sembahyang sekali setahun, walaupun sembahyang sekali Jumat, coba khidmat Masjid Raya. Senang baiklah Ustaz Asbi minam. Tuna yang tidak sembahyang tuna yang nyemelinya siapa yang khidmat masjid kau nak nguji ya. Perlulah Pak Asbi tak melinam. Nala. Nanti tuna yang tidak sembahyang tuna Pak. Itu kelebihan umat Islam. Inilah Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Pertama, rezeki sudah disiapkan oleh Allah untuk kita. Yang kedua, saya minta jangan buta politik. Pilihlah orang, jangan sembarang pilih. Tapi pilihlah orang yang menurut kita, sembayangnya bagus, sedekahnya banyak. Nah, pilihlah yang model-model itu. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.